Oke, kita akan belajar tentang bab 6 yang berjudul tanggung jawabku terhadap keluarga. Nah, kalau dikatakan tanggung jawabku terhadap keluarga, yang menjadi topik bahasan kita pada saat ini adalah anak dalam keluarga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanggung jawab anak. Dan yang ketiga, taat kepada perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Yang pertama adalah anak dalam keluarga. Kalau dikatakan anak, seorang anak adalah anugerah yang terindah dalam keluarga. Anak menjadi sosok penting yang didambakan orang tua dalam trinitas segitiga cinta yang ada dalam keluarga. Trinitas segitiga cinta artinya relasi antara bapak, ibu dan anak-anak didasarkan kepada cinta kasih yang tulus. Maksudnya di sini antara ayah dan ibu akan bisa menghasilkan buah cinta kasih mereka, yaitu lahirnya atau hadirnya seorang anak di dalam keluarga. Itu ya. Yang nomor 2, kita bicara tentang tanggung jawab anak. Kalau dikatakan tanggung jawab anak, Tuhan sudah jelas-jelas memerintahkan anak-anak untuk menghormati orang tua mereka. Dia berfirman di dalam hukum Taurat dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati orang tua artinya mengasihi dan menghargai mereka. Itu juga berarti sudah mematuhi mereka. Nah, di sini yang namanya di dalam hukum Taurat itu paling topik untuk tanggung jawab anak terhadap orang tua harus mampu dan harus bisa menghormati orang tua. Menghormatinya dengan mengasihi dan menghargai orang tua tersebut. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bisa dikatakan taat kepada perintah Tuhan. Menghormati orang tua. Berarti kalau taat kepada perintah orang tua, berarti harus taat kepada perintah Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam hukum Taurat tadi itu, taat kepada perintah Tuhan itu di hukum Taurat yang pertama sampai yang keempat. Terus kalau taat kepada orang tua, dan itu adalah terhadap sesama, mengasihi sesama, tidak boleh membunuh dan lain-lain sebagainya, itu adalah hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10. Salah satu dari hukum Tuhan dalam Alkitab Keluaran 20 itu sampai hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berarti di sini kalau kata hormat, bersikap santun, patuh terhadap orang tua. Itu yang pertama. Berarti harus beretika, menghormati orang tua. Dan yang kedua, bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Salah satu contoh, kalau anak-anaknya sudah berhasil disekolahkan dan sudah bisa mencari nafkah sendiri, banyak anak sekarang itu sudah mengabaikan orang tua, apalagi di masa tuanya. Nah, berarti di sini anak-anak harus bertanggung jawab terhadap orang tua ketika untuk melangsungkan di masa tuanya.
Itu yang kedua. Yang ketiga, menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua. Nah, maksudnya di situ kewibawaan orang tua, sebagai anak harus menghargai orang tua, harus sopan santun kepada orang tua, harus punya etika terhadap orang tua. Jadi sikap hormat dan perhatian kepada orang tua dengan landasan cinta kasih dari Kristus, nah, akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Bukan hanya sikap anak kepada orang tua, namun juga sikap anak terhadap saudaranya yang satu dengan yang lain. Berarti di dalam keluarga itu harus menjalin hubungan yang harmonis antara ayah dan ibu, antara ayah dengan anak, dan juga ibu dengan anak, sehingga terjadilah keharmonisan yang luar biasa di dalam keluarga. Jadi semuanya memiliki tanggung jawab di dalam keluarga. Tanggung jawab orang tua atau ayah memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, yaitu melengkapi kebutuhan. Kemudian tanggung jawab ibu sebagai di dalam keluarga apa? Harus mengetahui berarti untuk mengelola segala sesuatunya yang dibutuhkan di dalam keluarga. Tanggung jawab anak sangat banyak di dalam keluarga. Tanggung jawabnya adalah menuntut ilmu, belajar dengan sungguh-sungguh sehingga bisa mencapai prestasi yang lebih baik. Nah, seharusnya di dalam keluarga itu punya tanggung jawab masing-masing di dalam keluarga. Nah, sebagai kesimpulan, anak adalah anugerah terindah dalam rumah tangga. Sekalipun anak itu sebagai anugerah, berarti orang tua tidak boleh semena-mena untuk menyakiti hati anak. Yang kedua, tanggung jawab orang tua untuk mendidik, membesarkan anak-anak diberikan Tuhan harus dilaksanakan dengan penuh sukacita dan sikap takut akan Tuhan, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, anak-anak juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati orang tua seumur hidup mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-anak. Hormat kepada orang tua dan mau memelihara dan merawat orang tua di masa tuanya, ya. Nah, sebagai ayat emas yang bisa diambil dari bab ini, yaitu yang terambil dari kitab Amsal 23 ayat 22, dikatakan, dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Jadi beginilah topik pembahasan kita, pembelajaran pada hari ini. Semoga yang ibu jelaskan dan yang ibu terangkan untuk saat ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih.